Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Sebetulnya ada sedikit keresahan dari Hyun Jong saat Hyun Yong berpikir jika Chung Myun bisa menyelesaikan segala sesuatu. Memang benar Chung Myun lah yang menemukan catatan 7 gerakan pedang milik Gunung Hua terdahulu. Tapi itu tidak berarti jika Chung Myun bisa menemukan teknik 24 gerakan bunga plum begitu saja. Lagi pula Chung Myun bukanlah goblin. Lalu Hyun Yong pun menanggapinya. Apa yang kau katakan? Bahkan Goblin akan memanggil Chung Myun dengan kata senior. Lagi pula Goblin tidak akan bisa menemukan besi dingin dalam waktu yang singkat. Mendengar kata besi dingin, akhirnya Hyun Jong pun teringat akan sesuatu. Wajahnya langsung tersenyum. Lalu ia pun berkata, "Ya cepat panggil Chung Myun." Dan Ungam pun langsung bergerak untuk memanggil Chung Myun. Beberapa saat kemudian, akhirnya Chung Myun pun mendengarkan beberapa hal yang menjadi keluh kesah para penatua. Yang artinya mereka telah sadar jika Gunung Hua kekurangan teknik pedang. Pada dasarnya Chung Myun juga ingin mengajarkan gerakan 24 bunga plum. Akan tetapi ia masih bingung bagaimana cara menyampaikan atau mengajari teknik tersebut tanpa dicurigai. Lalu tiba-tiba pimpinan sekte Hyun Jong pun berkata, "Chung Myun, terkait dengan besi dingin, apakah kau yang membuatnya?" Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Chung Myun sedikit terkejut. Kenapa tiba-tiba pimpinan sekte mengatakan terkait dengan besi dingin ataupun pot yang ia buat sebelumnya? Lalu Chung Myun pun mulai menjawabnya, "Ya, tentu saja aku yang membuatnya." Dan pimpinan sekte kembali berkata, "Jadi kau memotong besi dingin tersebut?" Lalu dengan sedikit gugup Chung Myun pun menjawab, "Ya, tentu saja aku adalah Chung Myun. Aku memotong besi tersebut dan memukulnya untuk bisa membuat pot sebelumnya." Mendengar hal tersebut, wajah pimpinan sekte pun langsung tersenyum lebar. Ia pun berkata, "Syukurlah, sebetulnya ada ruangan rahasia yang dimiliki oleh pimpinan sekte terdahulu. Akan tetapi, aku tidak memiliki cara untuk membuka ruangan tersebut. Dan karena pintu ruangan tersebut terbuat dari besi dingin, maka Chung Myun bisa membukanya. Mungkin saja akan ada banyak harta ataupun teknik-teknik Gunung Hua terdahulu." Mendengar perkataan pimpinan sekte, para penatua pun mulai tersenyum lebar. Itu artinya mereka memiliki harapan. Mungkin saja di dalam ruangan tersebut ada banyak teknik Gunung Hua terdahulu, termasuk 24 gerakan bunga plum. Tapi wajah Chung Myun mulai memucat. Alasannya jelas, Chung Myun telah membuka dan memotong pintu ruangan tersebut. Lalu ia menjadikannya tungku untuk memasak pil vitalitas jiwa sebelumnya. Di dalam hatinya Chung Myun pun bergumam, "Matilah awak. Pimpinan sekte, tolong aku." Ini mengacu pada pimpinan sekte terdahulu sebelum Chung Myun bereinkarnasi. Setelah memikirkan beberapa alasan, akhirnya Chung Myun pun berkata jika ia tidak bisa memotong besi dingin. Tentu saja itu membuat Hyun Jong dan para penatua heran. Baru beberapa detik yang lalu Chung Myun mengatakan dengan bangga jika ia bisa memotong besi dingin dengan mudah. Tapi kali ini ia mengatakan sebaliknya. Tentu saja itu membuat Hyun Jong penasaran kenapa tiba-tiba Chung Myun berubah pikiran. Hyun Jong pun mulai menyudutkan Chung Myun dengan berbagai macam pertanyaan. Kenapa tiba-tiba ia tidak bisa memotong besi dingin? Keringat mulai membasahi tubuh Chung Myun dan saat itulah pertolongan tiba. Hyun Yong pun langsung memotong perkataan dari pimpinan sekte. Ia pun berkata, "Apa yang kau katakan? Jangan menyudutkannya." Mendengar bagaimana penatua Hyun Yong membantunya, itu membuat Chung Myun kembali tenang. Tapi setelahnya penatua Hyun Yong pun mulai bertanya kepada Chung Myun dengan sedikit tenang. Ia pun berkata, "Ya Chung Myun,
Aku tahu, pasti ada alasan kenapa kau tiba-tiba tidak bisa memotong besi dingin. Saat itulah Chumyun menjelaskan, sebenarnya aku bisa memotong besi tersebut, akan tetapi karena aku terlalu banyak menggunakan ki internal untuk memotong juga membuat pot sebelumnya. Jadi saat ini ki internalku sedikit rusak. Apalagi saat pembuatan pil vitalitas jiwa sebelumnya atau pil ungu surgawi sebelumnya, aku juga terlalu banyak menggunakan ki internal dan itu sedikit memperburuk kondisiku. Mendengar bagaimana Chumyun menjelaskan kondisinya, tentu saja membuat para penatua cemas. Chumyun merupakan penolong dan juga orang yang paling bisa diandalkan di sekte. Tentu saja mereka tidak ingin membuat orang paling berharga menderita. Dan tiba-tiba Hyun Yong pun bertanya, tapi bukankah kau sudah meminum pil ungu surgawi? Jika demikian seharusnya kau sudah kembali sehat. Tentu saja pertanyaan tersebut membuat Chungmyun sedikit gugup. Ia tidak menyangka jika Hyun Yong bisa berpikiran sampai sejauh itu. Lalu Chungmyun pun menjawabnya, sebetulnya aku belum meminum pil ungu surgawi. Aku masih mencari waktu yang tepat untuk mengkonsumsinya. Setelah mendengar beberapa penjelasan dari Chungmyun, akhirnya Hyun Jong pun kembali bertanya, baiklah, kira-kira butuh berapa lama untuk kau memperbaiki ki internalmu? Lalu Chungmyun pun menjawab, setidaknya seminggu. Sebetulnya ini membuat Chungmyun sedikit gila. Pada awalnya ia hanya ingin membantu Gunung Hua, akan tetapi itu malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kali ini ia benar-benar kewalahan menghadapi pertanyaan dan juga keinginan dari para penatua. Hingga akhirnya pimpinan sekte pun berkata, baiklah Chungmyun, lebih baik kau beristirahat. Tidak ada yang lebih penting selain kesehatanmu. Jadi silakan pergi dan jangan lupa untuk mengkonsumsi pil ungu surgawi untuk mempercepat proses penyembuhan luka internalmu. Beberapa saat kemudian Chungmyun pun berjalan ke ruangannya dengan wajah sedikit kesal. Lalu tiba-tiba Jogul pun menghampirinya dan bertanya, Chungmyun, apakah kau baik-baik saja? Tapi Chungmyun pun berkata, minggir, jangan halangi jalanku. Setelah mengambil beberapa barang, lalu ia pun berkata, senior, aku akan pergi ke desa Hwaum untuk menyembuhkan ki internalku. Jadi jangan mencari-cariku. Tapi Hyun Jong pun bertanya, apakah pimpinan sekte sudah tahu? Dan Chungmyun pun menjawab, ya, ia sudah tahu. Mengetahui jika Chungmyun akan meninggalkan Gunung Hua, Jogul pun berkata, ya, sangat baik bagimu untuk meninggalkan Gunung Hua dan kalau bisa jangan terlalu cepat untuk kembali. Tentu saja kepergian Chungmyun merupakan kabar baik bagi murid-murid Gunung Hua, tapi juga merupakan kabar buruk bagi tempat yang didatangi Chungmyun. Dengan kepergian Chungmyun, Gunung Hua pun menjadi sedikit tenang. Di lain sisi, di kantor Serikat Pedagang Yunha, tiba-tiba seseorang pun mendobrak pintu. Hwang Jong-i yang ada di dalam ruangan langsung mengetahui siapakah gerangan yang menghampirinya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang datang dengan mendobrak pintu kecuali Chungmyun. Walaupun kali ini ia sudah menjadi orang paling terkenal di Hwaum, akan tetapi sifatnya sama sekali tidak berubah. Ia sudah memiliki banyak julukan, naga ilahi Gunung Hua, pendekar pedang paling jenius, dan berbagai macam gelar lainnya. Bahkan ia lebih populer ataupun terkenal dari pimpinan sekte Hyun Jong. Lalu Hwang Jong-i pun bertanya, kenapa naga ilahi Gunung Hua mendatangiku? Lalu Chungmyun pun menjawab, jangan panggil aku dengan nama aneh tersebut, panggil saja aku Chungmyun. Aku membutuhkan sebuah ruangan
Dan jangan sampai ada orang yang menggangguku. Oh iya, jangan lupa berikan aku makanan bergizi dan juga 3 botol alkohol terbaik. Oh ya, tambahkan 2 lagi untuk malam hari. Mendengar permintaan Chung Myun, tentu saja itu membuatnya sedikit kaget. Ia bahkan berpikir apakah Chung Myun benar-benar seorang Taois. Tapi ia juga tidak bisa menolak permintaan Chung Myun karena ayahnya berpesan agar menuruti semua permintaan jika Chung Myun meminta bantuannya. Tapi saat Chung Myun menjulurkan tangannya dan berkata, "Berikan aku uang, aku lupa membawanya." Mendengar hal tersebut tentunya membuat Hwang Jong-i kesal. Ia bahkan bergumam, "Dasar kau pencuri sialan." Hingga pada akhirnya Chung Myun pun sampai di ruangannya. Ia pun mengunci pintunya. Lalu ia juga mulai mengeluarkan kertas dan juga kuas tinta. Seumur hidupnya Chung Myun tidak pernah menulis atau bisa dibilang jarang. Tapi kali ini ia harus membuat sebuah buku yang berisi teknik-teknik pedang Gunung Hua termasuk 24 gerakan bunga plum. Ia tidak tahu ini adalah sebuah berkah ataupun kutukan. Tapi satu hal yang pasti, jika Chung Myun bisa menyelesaikan ini, maka satu masalah teratasi, yaitu ia tidak akan repot-repot lagi menjelaskan bagaimana mendapatkan teknik 24 gerakan bunga plum. Chung Myun hanya memasukkan saja buku-buku tersebut di dalam ruangan pimpinan sekte, dan saat mereka membukanya, mereka akan menemukan teknik-teknik tersebut. Tapi ada satu masalah, yaitu bagaimana cara mereka mempelajari teknik 24 gerakan bunga plum. Bahkan di kehidupannya yang dahulu tidak banyak orang yang bisa mempelajarinya sampai pada tingkatan tertinggi. Apalagi dengan kemampuan Gunung Hua saat ini, Penatua Hyun Sang dan juga Ungam tidak mungkin bisa memahami teknik 24 gerakan bunga plum dengan mudah, dan itu membuat Chung Myun sedikit pusing. Tapi saat ini ia harus berfokus untuk menyelesaikan masalah pertama, yaitu membuat buku yang berisikan teknik-teknik pedang milik Gunung Hua terdahulu. Sudah 3 hari sejak Chung Myun melakukan pengasingan untuk membuat buku-buku yang berisikan teknik-teknik dari sekte Gunung Hua. Hwang Jong-i bahkan sedikit khawatir karena selama 3 hari penuh Chung Myun tak kunjung keluar ruangannya. Ia bahkan bertanya kepada para penjaga bagaimana cara Chung Myun makan. Lalu para penjaga pun berkata jika Chung Myun menyuruh mereka untuk meninggalkan makanannya tepat di depan ruangannya. Hwang Jong-i sangat penasaran terkait dengan apa yang dilakukan oleh Chung Myun. Ia bahkan sempat berinisiatif untuk mengintip ke dalam ruangannya. Tapi tiba-tiba terdengar suara jeritan. "Ah, ini membuatku gila." Ya, itu adalah suara Chung Myun. Sudah 3 hari dan itu selalu saja terjadi. Bahkan para penjaga sudah tidak terkejut lagi karena setiap harinya Chung Myun pasti berteriak. Mendengar teriakan tersebut, Hwang Jong-i pun berhenti mengkhawatirkan Chung Myun karena ada satu hal yang pasti. Setiap kali Chung Myun bergerak, maka Gunung Hua pasti akan mendapatkan keuntungan. Itulah yang ia percayai dan yang selama ini selalu terjadi. Lalu sebelum Hwang Jong-i kembali ke ruangannya, ia pun berpesan kepada penjaga, yang penting jangan lupa untuk memberinya makanan. Di dalam ruangan, Chung Myun terlihat seperti orang gila. Sudah 3 hari berlalu, tapi tidak ada satu buku pun yang berhasil ia tulis. Alasannya sederhana. Chung Myun memang mengetahui bagaimana ia melakukan sebuah teknik, tapi ia tidak tahu bagaimana cara menuliskan teknik tersebut ke dalam sebuah buku. Ia bahkan terlihat sangat menyesal tidak mengikuti perkataan para seniornya untuk belajar di masa lalu. Saking kesalnya, bahkan Chung Myun memukul kepalanya sendiri.
Dan saat itulah terjadi sebuah keajaiban. Entah bagaimana saat Chungmyeon memukul kepalanya, ia seperti mendapatkan sebuah ilham. Karena Chungmyeon seperti bisa menuliskan teknik-teknik tersebut ke dalam sebuah buku. Dan tak terasa 3 hari pun berlalu. Setiap kali Chungmyeon merasa buntu untuk menuliskan teknik-teknik yang ia tahu ke dalam buku, Chungmyeon selalu memukul kepalanya dan ternyata itu berhasil. Ia jadi lebih mudah untuk menuangkan gerakan-gerakan tersebut ke dalam sebuah gambar ataupun buku. Dan dengan itu sudah ada 20 teknik yang ia tuangkan ke dalam buku. Awalnya Chungmyeon hanya ingin membuat buku terkait 24 gerakan bunga plum. Tapi ia juga merasa aneh jika nantinya para penatua hanya menumpukan satu teknik saja. Oleh sebab itulah Chungmyeon menuliskan beberapa teknik lainnya yang ia ketahui. Tapi ada satu masalah besar. Hal yang terakhir yang belum Chungmyeon lakukan adalah membukukan teknik 24 gerakan bunga plum. Chungmyeon belum menuliskan teknik tersebut karena ia memahami 2 cara untuk mempelajari teknik tersebut. Cara pertama adalah cara klasik yang diajarkan oleh Gunung Hua, dan cara kedua adalah cara yang Chungmyeon ciptakan sendiri melalui beberapa modifikasi. Tentu saja itu menjadi lebih efisien dan mudah untuk dipelajari. Sebenarnya Chungmyeon menganggap jika teknik 24 gerakan bunga plum yang ia modifikasi lebih cocok untuk Gunung Hua saat ini karena metode pembelajarannya lebih mudah. Akan tetapi ia juga mengingat jika teknik tersebut merupakan akar dari Gunung Hua. Jika Chungmyeon memberikan teknik yang sudah dimodifikasi, itu sama artinya telah menghilangkan akar Gunung Hua, yang artinya Gunung Hua bukanlah Gunung Hua. Chungmyeon menjadi sangat stres. Ia bahkan berteriak, "Pimpinan sekte, apa yang harus aku lakukan? Teknik apa yang harus aku tuangkan ke dalam buku ini?" Dan saat itulah ia seperti mendengar sebuah suara yang pada intinya suara tersebut menyarankan agar Chungmyeon menulis apa yang menurutnya terbaik. Lagi pula Chungmyeon merupakan nenek moyang mereka, yang artinya apa yang Chungmyeon berikan adalah apa yang dikehendaki oleh nenek moyang dari sekte Gunung Hua. Sebetulnya pada awalnya Chungmyeon ingin menuliskan kedua cara untuk mempelajari teknik 24 gerakan bunga plum. Akan tetapi ia khawatir di masa depan nanti sekte akan terbelah dengan mereka yang mengikuti cara pertama dan juga cara kedua. Walaupun saat ini Chungmyeon sangat mempercayai para murid-murid, tapi ia tidak tahu apa yang terjadi di masa depan nanti. Tapi setelah mendengarkan perkataan yang sebenarnya hanyalah ilusi dan juga isi hati terdalam dari Chungmyeon, akhirnya ia pun memutuskan untuk tetap membuat 2 teknik, yaitu teknik yang diajarkan oleh Gunung Hua dan juga teknik yang telah dimodifikasi oleh Chungmyeon. Dengan begitu, akhirnya seluruh buku pun berhasil ia ciptakan. Kali ini hanya ada satu masalah, yaitu bagaimana cara menaruh buku-buku tersebut ke dalam ruangan rahasia milik pimpinan sekte. Dan karena sudah 7 hari berlalu, maka Chungmyeon pun tidak memiliki banyak waktu lagi. Dan karena saat itu sedang malam hari, maka Chungmyeon pun berinisiatif untuk pergi ke Gunung Hua saat itu juga. Di lain sisi, Hwang Jong-i yang ingin melihat keadaan Chungmyeon tiba-tiba melihat jika pintu ruangannya terbuka. Ia merasa sangat penasaran terkait dengan kondisi Chungmyeon. Dan saat ia melihat ke dalam ruangan, ia pun melihat sesosok pria yang mengenakan pakaian serba hitam dan juga penutup di wajahnya.
Bahkan Hwang Jong-i mengira jika itu adalah pencuri. Tapi pencuri mana yang ingin menyetorkan nyawanya dengan memasuki ruangan Chung-myun? Saat itulah sosok tersebut tiba-tiba menyapanya. "Oh, Tuan Muda, sudah lama tidak bertemu." Dan ternyata itu adalah Chung-myun. Hwang Jong-i bahkan dibuat terkejut. Kenapa? Chung-myun mengenakan pakaian hitam-hitam layaknya seorang pencuri di malam hari. Dan ia juga membawa banyak barang di dalam sebuah kantung besar. Lalu Chung-myun pun mulai menjelaskan niatnya. "Oh, tenang saja, kau tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin kembali ke Gunung Gua sebentar. Dan tolong siapkan aku sarapan karena aku juga akan segera kembali." Mendengar perkataan Chung-myun, Hwang Jong-i pun hanya menghela nafas. Ia pun berkata, "Lebih baik aku melupakan kejadian ini untuk ketenanganku." Di lain sisi di Gunung Hwa, lebih tepatnya di ruangan medis, Eun-gak sedang melakukan bersih-bersih. Sebelumnya ruangan itu sangat ramai karena bahkan pimpinan sekte dan juga para penatua ikut serta untuk membuat pil vitalitas jiwa. Tapi karena prosesnya sudah selesai, ruangannya kembali sepi. Tapi itu adalah hal yang paling besar yang pernah dilakukan oleh Eun-gak selama ia menjadi murid Gunung Hwa. Dan semua itu bisa berjalan lancar berkat pot besi dingin. Tapi saat Eun-gak melihat tempat di mana pot tersebut berada, ternyata pot tersebut menghilang. Tentu saja itu membuat Eun-gak kaget. Dan dengan refleksnya Eun-gak pun berteriak, "Pencuri!" Di sisi lainnya, Chung-myun pun sudah kembali berada tepat di depan ruangan rahasia milik pimpinan sekte. Kali ini ia kembali membongkar pot yang sebelumnya telah susah payah ia buat untuk menjadi pintu penyimpanan. Tentu saja itu adalah proses yang sangat menyebalkan karena betapa kuatnya besi dingin tersebut. Tapi setelah beberapa saat dan dengan proses yang menyebalkan, akhirnya pot tersebut pun kembali menjadi pintu besi dan buku-buku yang Chung-myun ciptakan sudah ia masukkan ke dalam. Itu artinya pekerjaannya kali ini selesai. Tapi tiba-tiba ia merasakan suara langkah kaki dan itu bukanlah langkah kaki satu orang. Tentu saja Chung-myun sadar itu artinya mereka menyadari jika pot besi dingin telah menghilang. Dan itu adalah barang yang sangat berharga. Setelah mengingat pot tersebut, akhirnya Chung-myun pun teringat kembali jika mereka ingin membuat pil vitalitas jiwa lainnya, maka Chung-myun harus melakukan proses menyebalkan itu lagi, yaitu membuat pot itu kembali. Dan memikirkannya saja sudah membuatnya gila. Tapi kali ini yang harus ia lakukan adalah cepat-cepat meninggalkan Gunung Hwa. Tapi sebelum Chung-myun benar-benar menghilang, tiba-tiba seseorang pun menemuinya. Dan ternyata itu adalah Baek-sang. Saat melihat sosok mencurigakan berpakaian hitam, Baek-sang pun langsung berteriak, "Pencuri itu di sini, cepat kemari!" Dan tentu saja itu membuat Chung-myun kaget. Tak lama kemudian, beberapa murid pun langsung tiba. Melihat kehadiran pencuri tersebut, beberapa murid bahkan mulai memakinya, mengeluarkan kata-kata kotor, dan bahkan mengancamnya. Mereka tidak tahu jika pencuri tersebut adalah Chung-myun. Sedangkan Chung-myun sendiri, ia merasa kesal melihat murid-murid mulai melemparkan kata-kata kotor kepadanya. Chung-myun pun ingin sedikit memberikan pelajaran kepada murid-murid tersebut. Tapi tiba-tiba seseorang pun muncul dan itu ternyata adalah Baekchun dan juga rombongannya, yaitu Yoo Isul, Jogul dan juga Yeonjung. Dan tentunya ada satu hal yang membuat Baekchun terganggu. Saat ia melihat sosok pencuri tersebut, ia melihat sosok yang sangat familiar. Dan setelah mengetahui jika pencuri yang dimaksud adalah Chung-myun, Baekchun pun mulai berpikir dengan keras
kenapa orang tolol itu melakukan hal tersebut. Apakah ia ingin menusuk Gunung Hua dari belakang? Tapi tentu saja itu bukan alasannya. Chung Myun sudah sering melakukan hal-hal di luar nalar, tapi tentu saja itu semua untuk Gunung Hua. Tapi kali ini ia mengambil pot yang sangat berharga. Walau begitu, ada satu hal yang pasti, lebih baik memberikan pot tersebut daripada harus meladeninya. Ada satu hal kenapa rombongan Baekjun mengenali Chung Myun. Itu semua karena mereka sering melihat Chung Myun menggunakan pakaian pencuri tersebut. Untungnya murid-murid Gunung Hua lainnya tidak ada yang mengenalinya. Dan untuk menghindari masalah yang lebih besar yang dibuat oleh Chung Myun, Baekjun pun mengisyaratkan kepada pencuri tersebut untuk pergi. Tapi nampaknya Chung Myun tidak memahami isyarat tersebut. Hingga akhirnya Yeonjung pun berpura-pura melawan pencuri tersebut sambil berbisik, "Cepat pergi!" Tapi saat Yeonjung mendekat, bam! Bogom mentah pun mendarat tepat di wajahnya. Tentunya itu adalah kesialan bagi Yeonjung. Dan ia pun kembali bangkit, lalu kembali berpura-pura menyerang Chung Myun dan bam! Lagi-lagi tinju Chung Myun menghantam wajahnya. Lalu setelah puas menghajar Yeonjung, ia pun berkata, "Baiklah anak-anak Gunung Hua, jaga diri kalian baik-baik." Dan Chung Myun pun mulai melarikan diri. Adapun murid-murid yang tidak mengetahui jika pencuri tersebut adalah Chung Myun mulai berbondong-bondong mengejarnya. Adapun Baekjun, ia hanya terdiam sambil bergumam, "Dasar bocah sialan, lebih baik kau mati saja." "Tidak, sebaiknya aku saja yang mati." Wajahnya nampak kesal dan juga stres karena tingkah laku Chung Myun. Beberapa saat kemudian, baik itu Baekjun, Yeonjung, Jogul, dan Yuiso pun mulai berbincang satu sama lain. Mereka masih heran dengan tingkah laku Chung Myun. Dan pencuri macam apa yang merampok rumahnya sendiri? Di sini Baekjun bahkan nampak bingung. Apakah ia harus melaporkan kejadian sebenarnya kepada para penatua dan pimpinan sekte, atau menyimpan rahasia tersebut untuk diri mereka sendiri? Tapi kali ini pilihan terbaiknya adalah menutupi kebenaran dari peristiwa tersebut. Dan tak lama kemudian, seseorang pun memasuki ruangan sambil bersiul. Itu adalah Chung Myun. Para murid pun langsung menghampirinya. Chung Myun, tadi ada pencuri masuk ke Gunung Hua dan ia mengambil pot besi dingin." Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun pura-pura terkejut. "Apa? Berani-beraninya pencuri masuk ke dalam Gunung Hua?" Para murid kembali menjelaskan, "Ya, ia juga sangat kuat. Bahkan Yeonjung kalah hanya dalam satu pukulan." Lalu mendengar hal tersebut, Chung Myun pun menanggapinya, "Cih, itulah kenapa kau harus berlatih dengan baik." Tentu saja mendengar kalimat tersebut membuat Yeonjung kesal. Bagaimana bisa seorang pelaku kali ini bertindak layaknya seorang pahlawan? Chung Myun memutarbalikkan fakta layaknya orang yang tak berdosa. Para murid-murid juga menjelaskan, tapi sangat disayangkan pencuri tersebut berhasil kabur. Lagi pula bagaimana bisa kami mengejar pencuri yang bahkan bisa mengalahkan Yeonjung dengan mudah. Lalu Chung Myun pun menanggapinya, "Oh, jika ia sudah pergi, maka biarkan saja. Lagi pula bagaimana kita bisa mengejar seseorang yang sudah menghilang?" Dan beberapa saat kemudian seseorang pun masuk ke dalam ruangan dan berkata, "Chung Myun, pimpinan sekte berkata kau harus menemuinya tepat setelah kau kembali." Lalu Chung Myun pun menanggapinya, "Oh, baiklah kalau begitu." Ia pun mulai melangkah ke ruangan pimpinan sekte diikuti dengan Baekjun dan yang lainnya. Di dalam perjalanan tersebut, Baekjun pun sedikit menyinggung apa yang telah dilakukan oleh Chung Myun. Tapi seperti biasa ia berpura-pura jika
ia sama sekali tidak tahu menahu terkait dengan kejadian tersebut. Ia bahkan berkata jika saat itu ia sedang memulihkan ki internalnya. Tidak hanya itu, karena Baekhyun seperti mendesaknya, Chungmin pun mengancamnya, "Senior, lebih baik hentikan saja, aku tidak tahu terkait dengan apapun. Jika kau terus mendesakku, maka aku akan melaporkanmu kepada pimpinan sekte." Tentu saja itu membuat Baekhyun geram. Sekarang siapa yang melaporkan siapa? Kenapa seorang pencuri berusaha melaporkan seseorang yang ingin menangkapnya? Tapi Yeonjung pun mulai menenangkan Baekhyun. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya tiba di ruangan pimpinan sekte. Mereka pun mulai memberikan salam kepada Hyunjong dan juga penatua lainnya. Lalu pimpinan Hyunjong juga sedikit menjelaskan terkait dengan situasi yang baru saja terjadi di Gunung Hua. Tapi yang lebih ia khawatirkan adalah terkait dengan kondisi Chungmyun. Apakah ia sudah menjadi lebih baik dan apakah pencuri tersebut mengejarnya? Mendengar Chungmyun menjawab jika dirinya sudah baikan, itu membuat pimpinan sekte dan juga para penatua lega. Karena menurut mereka Chungmyun lah yang paling berharga saat ini. Lagi pula, siapa lagi yang bisa diandalkan selain Chungmyun? Ia bahkan mengalahkan Jin Gumryong, lalu mengalahkan sekte Hudang, dan yang terakhir bahkan penatua dari keluarga Tang. Mereka, para penatua dan pimpinan sekte bahkan tidak akan pernah bermimpi untuk bisa mengalahkan mereka, terutama dari keluarga Tang. Itulah kenapa para penatua sangat mencemaskan kesehatan Chungmyun. Tapi di lain sisi, murid-murid yang pergi bersama Chungmyun nampak tidak senang. Tentu saja itu semua karena mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Baekhyun yang awalnya ingin melaporkan kebenaran, kali ini nampak menutup mulutnya melihat bagaimana perlakuan pimpinan sekte dan para penatua kepada Chungmyun. Tapi yang membuatnya lebih kesal adalah kenapa mereka harus menyaksikan hal tersebut tepat di hadapan mereka. Dan setelahnya pimpinan sekte pun berkata, "Jadi, apakah kali ini kau bisa memotong bisi dingin tersebut?" Dan Chungmyun pun menjawab dengan tegas, "Ya, tentu saja aku bisa." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat para penatua nampak senang. Lalu penatua Hyun Sang pun berkata, "Jika demikian, mari kita melihat apa yang ada di dalam kotak penyimpanan pimpinan sekte." Sebetulnya ada satu kekhawatiran dari Hyunjong. Ia takut setelah membuka pintu tersebut tidak ada harta apapun di dalamnya. Itulah yang membuat ia ragu pada awalnya. Tapi sebelum itu, penatua Hyun Sang juga sempat menyinggung kenapa ada pencuri masuk ke dalam Gunung Hua. Ia pun mulai berspekulasi, mungkin saja itu akibat berkembangnya Gunung Hua. Apalagi Gunung Hua telah membuat ikatan pertemanan dengan keluarga Tang dan juga istana binatang Nanmam. Mungkin ada beberapa sekte yang ingin mengawasi Gunung Hua dan saat itulah ia tidak sengaja melihat pot yang terbuat dari besi dingin lalu mencurinya. Mendengar alasan atau argumentasi yang dibuat oleh penatua Hyun Sang, Chungmyun pun hanya tersenyum. Adapun Baekhyun dan yang lainnya, mereka nampak tertekan karena mereka mengetahui kisah sebenarnya tapi tidak bisa menceritakannya. Dan setelahnya pimpinan sekte pun mengajak semua orang ke ruangan penyimpanan rahasia milik pimpinan sekte sebelumnya. Walaupun pada awalnya para penatua dan juga murid-murid ragu untuk mengikuti pimpinan sekte, tapi pimpinan sekte menjelaskan bahwa ia tidak ingin merahasiakan hal tersebut kepada mereka. Dan pimpinan sekte pun mulai membimbing semua orang ke tempat penyimpanan rahasia milik pimpinan sekte terdahulu. Lalu saat akan memasuki sebuah ruangan rahasia, awalnya Baekhyun tidak ingin ikut serta. Tapi karena pimpinan sekte memaksanya, jadi mau tidak mau ia harus ikut. Mereka pun mulai melalui sebuah lorong yang gelap.
Chungmyun sempat bergumam, kenapa ruangan ini terlalu gelap? Bukankah seharusnya ada batu malam untuk menerangi jalan? Lalu penatua Hyunyong pun menjawab jika batu malam telah dijual untuk mendapatkan uang. Dan setelah beberapa saat akhirnya mereka tiba di sebuah pintu besar yang terbuat dari besi dingin. Melihatnya saja sudah membuat para penatua frustasi. Bagaimana cara membuka pintu tersebut? Itu adalah hal yang sulit dilihat dari sisi manapun. Lalu para penatua pun kembali bertanya kepada Chungmyun, "Chungmyun, apakah kau benar-benar bisa memotongnya?" Dan dengan penuh percaya diri Chungmyun pun menjawab, "Tentu saja, aku adalah Chungmyun." Di dalam hatinya Chungmyun sedikit bergumam, apakah aku harus pura-pura terlihat kesulitan untuk memotongnya? Karena di sini Chungmyun sudah tahu jika pintu tersebut terbuat dari besi dingin yang sangat tipis. Dan akhirnya pimpinan sekte pun memerintahkan Chungmyun untuk membelah pintu tersebut. Chungmyun pun mulai membuat aba-aba ataupun kuda-kuda dan pang! Bukannya terpotong, pedang yang Chungmyun gunakan malah terpental. Bukan hanya penatua, Chungmyun bahkan ikut terkejut. Akhirnya ia sadar jika pintu depan dari tempat penyimpanan tersebut dibuat lebih tebal dari dinding-dindingnya. Karena sebelumnya Chungmyun masuk ke ruangan tersebut melalui dinding samping. Lalu pimpinan Hyunjong pun berkata, "Chungmyun, apakah itu sulit?" Dan Chungmyun pun menjawab, tidak, aku masih bisa melakukannya. Dan pang, Chungmyun pun terus-menerus berusaha untuk menghancurkan pintu tersebut. Keringat bahkan mulai membasahi tubuhnya dan akhirnya bam! Pintu tersebut pun hancur. Sambil mengatur nafas, Chungmyun pun bergumam, "Pimpinan sekte, apakah kau membalas dendam dengan cara ini? Dasar kau penjahat sialan!" Dan tentunya itu mengacu pada pimpinan sekte terdahulu. Adapun pimpinan sekte dan para penatua saat ini, mereka semua nampak senang karena akhirnya pintu tempat penyimpanan terbuka. Dan setelah pintu penyimpanan berhasil dibuka oleh Chungmyun, awalnya pimpinan sekte agak ragu untuk masuk karena ia takut kecewa. Tapi karena para penatua berkata, "Pimpinan sekte, ayo masuk." Akhirnya Hyunjong pun memberanikan diri untuk masuk karena pada awalnya itulah tujuan mereka. Sesampainya di dalam, ia pun melihat beberapa rak buku dan saat itulah seluruh penatua beserta Hyunjong terkejut. Mereka nampak sangat shock karena dari beberapa rak buku tersebut ada banyak sekali teknik-teknik Gunung Hua yang mereka anggap telah hilang. Itu adalah keberkahan. Tapi tiba-tiba salah satu penatua berkata, "Tunggu sebentar, kenapa buku-buku ini terlihat sangat bersih?" Chungmyun pun mulai berkeringat dan bergumam dalam hatinya, "Sial, aku lupa mengotorinya." Lalu kembali terdengar suara, "Ya, aku bahkan masih mencium bau tinta dari buku-buku ini." Itu membuat Chungmyun semakin gugup. Tapi akhirnya pimpinan Hyunjong pun bersuara, "Oh, apakah ini alasan kenapa para pendahulu membuat tempat penyimpanan dari besi dingin? Mungkin itu membuat agar seluruh buku yang ada di dalam terjaga dengan baik. Bahkan setelah sekian lama buku ini masih sangat bersih dan tintanya belum mengering." Tentunya itu adalah alasan yang sangat aneh. Tapi karena pimpinan sekte yang mengatakannya, mau tidak mau para penatua dan juga murid-murid yang ikut ke dalam pun percaya. Adapun Chungmyun, kepanikannya pun mulai berkurang. Dan beberapa saat kemudian penatua Hyunyo mulai berteriak, "Pimpinan sekte, coba lihat ini." Ia menunjuk ke salah satu rak buku. Di sana tersusun rapi 25 buku dan ternyata itu merupakan teknik 24 gerakan bunga plum, teknik legendaris yang merupakan akar dari Gunung Hua. Tentu saja itu membuat semua orang terkejut, termasuk Hyunjong. Ia bahkan sampai tidak bisa menahan diri saking senangnya.
Pimpinan sekte pun mulai mengambil salah satu buku. Ia pun membuka halaman depannya. Di sana tertulis sebuah kata pembuka yang intinya, "Aku, Chung Myun, murid generasi ke-13 sekte Gunung Hua, memberikan buku-buku ini kepada generasi mendatang." Mendengar nama Chung Myun, awalnya pimpinan sekte terlihat sangat bingung, tapi nama tersebut terdengar sangat familiar. Ia pun mulai mengingat-ingat dan akhirnya ia pun tahu siapa Chung Myun yang dimaksud. Saking antusiasnya bahkan ia berkata, "Chung Myun?" Lalu Chung Myun pun menanggapinya, "Ya, pimpinan sekte." Tapi pimpinan sekte berkata, "Bukan kau, bodoh." Di dalam hatinya Chung Myun hanya bergumam, "Tapi itu benar-benar aku." Lalu pimpinan sekte pun kembali berkata, "Ini adalah Chung Myun, pendekar legendaris dari Gunung Hua yang dijuluki Plum Blossom Saint. Dan dialah alasan kenapa Hyun Jong bertahan di Gunung Hua." Hyun Jong pun kembali membuka beberapa lembar dari buku tersebut. Lalu ia pun mulai membaca yang intinya, jika generasi mendatang membaca buku ini, maka mereka harus melakukan atau mengikuti setiap langkahnya. Dengan begitu, jika kalian berhasil menguasai teknik 24 gerakan bunga pluh, maka kalian tidak perlu takut untuk melawan siapapun. Nah, yang membuat Hyun Jong semakin terkejut adalah karena di dalam buku tersebut tergambar sebuah ilustrasi bagaimana mempraktekkan teknik 24 gerakan bunga plum. Jika hanya tulisan saja, tentu saja itu akan sangat sulit untuk mempraktekannya. Akan tetapi karena berisi ilustrasi, itu akan memudahkan siapapun untuk menguasai ataupun mempelajari teknik tersebut. Dan di tengah-tengah kegembiraan, tiba-tiba penatua Hyun Sang berkata, "Tunggu. Kenapa semua tulisan dari setiap buku yang ada di sini hampir sama?" Mendengar kata-kata tersebut, Chung Myun kembali berkeringat. Di dalam hatinya ia pun bergumam, "Sialan, kenapa kalian begitu teliti?" Melihat keadaan Chung Myun, pimpinan sekte pun bertanya, "Chung Myun, apakah kau baik-baik saja? Apakah kau belum benar-benar pulih?" Tapi Chung Myun menanggapinya dan berkata, "Tidak, aku baik-baik saja." Dan setelahnya pimpinan sekte pun membuat sebuah kesimpulan. "Oh, mungkin saja semua buku ini ditulis oleh Plum Blossom Saint." Yang artinya kredibilitas dari buku-buku yang ada di sini tidak usah dipertanyakan lagi. Hyun Jong bahkan menjadi lebih bersemangat lagi saat memberitahukan hal tersebut kepada semua orang. Tapi tiba-tiba Baekhyun pun berkata, "Pimpinan sekte, coba lihat ini. Nampaknya ada ruangan lain di balik rak-rak buku ini." Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun kembali mengumpat di dalam hatinya, "Dasar kau senior sialan." Lalu semua orang pun mulai memindahkan beberapa rak buku. Dan ternyata benar ada ruangan rahasia lain. Dan saat semua orang masuk, ternyata ruangan tersebut kosong. Tentu saja ruangan tersebut kosong karena Chung Myun sudah menjarah seluruh harta yang ada di dalamnya. Itulah kenapa Chung Myun kesal saat ruangan tersebut diketahui oleh Baekhyun. Tapi ada satu hal yang membuat Chung Myun sedikit khawatir, karena di dalam ruangan kosong tersebut ada sebuah logam tersisa, seakan-akan ada orang yang sudah masuk ke dalam lalu memperbaiki beberapa dinding yang terbuat dari besi dingin tersebut. Saat Chung Myun mulai kembali keringat dingin, untungnya argumen dari Hyun Jong sedikit menenangkannya karena ia berkata, "Aku paham kenapa ruangan ini kosong dan ada sebuah potongan besi. Mungkin saja itu menunjukkan bahwa setelah mendapatkan apa yang kita mau, kita tidak boleh menjadi lebih serakah."
Aku tidak menyangka bahkan nenek moyang kita mengajarkan banyak hal yang memiliki arti sangat mendalam. Walaupun perkataan tersebut menyelamatkan Chungmyun, tapi karena penafsiran dari Hyunjong yang terlalu jauh membuat Chungmyun sedikit frustasi. Beberapa hari kemudian, tepatnya di aula pelatihan, terlihat penatua Hyunsang. Ia terlihat bersemangat tapi juga terlihat sangat frustasi. Alasannya sederhana. Sebelum teknik-teknik tersebut diberikan kepada para murid, mereka atau ia harus menguji teknik tersebut apakah masih berfungsi atau tidak. Dan kali ini termasuk dari teknik 24 gerakan bunga plum, setidaknya ada 20 teknik lebih yang harus mereka uji. Walaupun itu tidak sebanyak teknik yang dimiliki oleh sekte-sekte lainnya, akan tetapi itu adalah teknik yang sangat berharga karena baru saja ditemukan dan mungkin juga bisa menjadi awal kebangkitan dari Gunung Hua. Beberapa murid yang ikut menguji bahkan terlihat mengeluh karena sudah 4 hari mereka melakukannya, akan tetapi belum ada kemajuan yang jelas. Mereka bahkan meminta waktu untuk istirahat kepada penatua Hyunsang, tapi ia menolaknya. Alasannya jelas, karena mereka harus kerja kelas untuk menguji setiap buku yang ada. Dan saat itulah penatua Hyunyong masuk ke dalam aula sambil membawa daging. Ia pun berkata, "Berhentilah berusaha keras. Sudah ku bilang buang sedikit kebanggaanmu." Mendengar hal tersebut tentunya membuat Hyunsang sedikit tersinggung. Tapi Hyunyong kembali menjelaskan, "Kau tidak usah repot-repot, tinggal panggil saja Chungmyun, maka semua masalah akan terselesaikan." Tentu saja awalnya Hyunsang merasa aneh kenapa nama Chungmyun tiba-tiba keluar dari mulut penatua Hyunyong. Lalu ia pun berkata, "Apakah kau pikir Chungmyun itu adalah goblin? Tidak mungkin, segala sesuatu ia bisa selesaikan begitu saja." Lalu Hyunyong pun menanggapinya, "Apa yang kau katakan? Bahkan jika Chungmyun adalah goblin, apakah mungkin bagi goblin untuk menemukan teknik 24 gerakan bunga plum dalam waktu 100 hari? Tentu saja itu adalah alasan yang benar." Hyunsang bahkan terdiam sejenak. Apa yang dikatakan Hyunyong memang ada benarnya. Setiap kali Chungmyun memegang sesuatu di Gunung Hua, maka perkembangan pesat terus saja terjadi. Setidaknya itulah apa yang terjadi sejak masuknya Chungmyun 2,5 tahun yang lalu. Dan Hyunyong kembali berkata, "Jadi cepat cari Chungmyun dan biarkan ia yang menguji setiap teknik yang ada." Lalu Hyunsang pun menanggapinya, "Mencari Chungmyun? Apakah ia sedang keluar?" Lalu Hyunyong kembali berkata, "Ya, aku juga tidak tahu ia ada di mana. Bahkan saat ini aku sedang membawakan daging untuknya." Melihat bagaimana perlakuan Hyunyong kepada Chungmyun tentu saja membuat penatua Hyunsang sedikit sakit kepala. Tapi ia juga tidak bisa melakukan apapun kepada Hyunyong. Melihat kehidupannya kembali saat Chungmyun datang dan memberikannya banyak kekayaan kepada Gunung Hua. Di lain sisi terlihat Chungmyun yang sedang bersantai di atas sebuah pohon. Pada akhirnya ia bisa beristirahat dengan tenang. Ia sudah memberikan pelatihan dasar kepada murid-murid, lalu memberikan pil vitalitas jiwa dan juga bahkan teknik-teknik yang sebelumnya hilang. Kali ini yang ia lakukan hanyalah beristirahat sejenak. Tapi tiba-tiba istirahatnya mulai terganggu karena melihat seorang pengemis yang masuk ke dalam Gunung Hua. Itu membuatnya terkejut. Chungmyun bahkan berkata, "Hei, siapa kau? Kenapa ada pengemis di sini?" Mendengar perkataan tersebut, si pengemis pun mulai menanggapinya. "Naga ilahi Gunung Hua, ini aku. Apakah kau menjadi gila setelah pergi ke Yunnan? Ini aku, bodoh, pimpinan serikat pengemis cabang Luoyang, Hongdae. Apakah kau lupa?"
Dan Chung Myun pun menanggapinya dengan santai. Oh, ternyata itu kau. Dan setelah Chung Myun menyadari kehadiran dari Hong Dae, ia pun berkata, aku telah mengikuti perintahmu untuk membuka cabang pengemis di Hwaum. Tapi nampaknya Chung Myun sama sekali tidak antusias terkait dengan hal tersebut. Ia bahkan berkata, siapa yang menyuruhmu untuk membuka cabang di sini? Aku hanya berkata untuk menetapkan beberapa pengemis saja. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hong Dae kesal. Berapa banyak kesulitan yang ia lalui untuk membuka cabang di Hwaum, tapi malah itu respon yang ia dengar. Lalu Hong Dae pun berkata, apa bedanya dengan itu? Aku hanya perlu mendirikan gubuk dan juga menaruh beberapa pengemis dan jadilah cabang Hwaum. Dan Chung Myun pun menanggapinya, oh kau benar juga. Dan untuk menghilangkan kekesalan, Hong Dae pun menanyakan pertanyaan lain. Aku mendengar sebuah rumor jika kau mengalahkan salah satu penatua dari keluarga Tang. Tapi Chung Myun hanya terdiam dan sedikit berkata, itu... Dan tentunya itu kembali membuat Hong Dae kesal. Ia pun berteriak, kenapa kau tidak menjawab? Dan Chung Myun pun berkata, bukankah itu adalah tugasmu untuk menggali sebuah informasi? Jika aku memberitahumu, lalu apa yang aku dapat? Mendengar hal tersebut tentunya membuat Hong Dae semakin kesal. Ia pun berkata, apakah kau mencoba untuk merampok seorang pengemis? Tapi Chung Myun menanggapinya dengan santai. Ya, itu memang membuatku sedikit tidak nyaman, tapi terkadang kau adalah pengemis, juga terkadang kau merupakan informan. Jadi pilihlah salah satu. Pada akhirnya ia hanya bisa mengalah kepada Chung Myun, lalu ia pun mengeluarkan sesuatu dan Chung Myun pun menanggapinya, apa itu? Dan Hong Dae pun kembali berteriak, ini alkohol bodoh. Dan tak lama Chung Myun pun mulai meminum alkohol tersebut, lalu berkata, ini sungguh menyegarkan. Lalu Hong Dae pun kembali bertanya, jadi apakah itu benar? Dan Chung Myun pun mulai menjawab dengan santai, ya aku baru saja memukuli salah satu dari orang tua itu. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hong Dae sedikit terdiam. Jika saja ia tidak pernah melihat bagaimana Chung Myun bertarung, mungkin itu hanyalah omong kosong. Ia sangat tahu benar bagaimana kemampuan Chung Myun, tapi mengetahui jika ia mengalahkan salah satu penatua keluarga Tang, itu artinya saat ini Chung Myun juga bisa dengan mudah mengalahkan penatua sekte Wudang. Lalu Chung Myun pun kembali berkata, oh ya, jadi apa tujuanmu datang kemari? Dan Hong Dae pun kali ini mulai menjawabnya dengan serius. Aku baru saja mendapatkan informasi dan tentunya pada akhirnya informasi ini akan berakhir juga kepadamu. Tapi lebih baik untuk memberitahukannya saat ini. Sekte Shaolin mulai bergerak. Mendengar hal tersebut wajah Chung Myun langsung mengeras. Jika Sekte Shaolin bergerak itu artinya ada suatu hal yang ingin mereka capai. Begitulah cara mereka mendapatkan beberapa pujian. Ia bahkan mulai menjelek-jelekan Shaolin tepat di hadapan Hong Dae. Dan bagi Hong Dae mungkin Chung Myun lah satu-satunya orang di dunia yang berani mengatakan hal tersebut terkait dengan Sekte Shaolin. Lalu ia pun kembali menjelaskan, Sekte Shaolin akan mengadakan kompetisi murim. Mendengar hal tersebut, kini wajah Chung Myun nampak sangat antusias. Apa? Kompetisi murim? Jika itu demikian, berarti sekte-sekte besar akan ikut serta. Dan Hong Dae pun menambahkan, tentu saja jika Shaolin yang mengadakan, tentunya seluruh sekte besar akan berpartisipasi. Mendengar hal tersebut membuat Chung Myun semakin bersemangat. Ia bahkan mulai mencekik Hong Dae dan berkata, jadi di mana suratnya? Dan Hong Dae pun mulai melepaskan cengkraman tangan Chung Myun. Ia pun berkata, bisakah kau bertindak sedikit sopan kepadaku? Aku bahkan jauh lebih tua darimu. Dan Chung Myun pun menanggapinya dengan sedikit kesal. Jangan menyinggung masalah umur di depanku. Jika itu Chung Myun yang dahulu, mungkin saat ini sudah cukup baginya untuk menjadi nenek moyang Hong Dae. Dan berani-beraninya bocah ingusan tersebut
menyinggung masalah umur di depanku. Nah, Hongdae pun kembali menjelaskan jika informasi tersebut adalah informasi hangat yang baru saja keluar. Artinya butuh beberapa hari untuk mendapatkan informasi tersebut secara detail. Tapi ada satu hal yang dikhawatirkan oleh Hongdae. Shaolin bukanlah sekte yang memperhatikan dunia luar, jadi ia takut jika mereka masih menganggap Gunung Hua sebagai sekte hancur. Jika demikian, maka Gunung Hua tidak akan pernah mendapatkan surat undangan. Tentu saja, mendengar perkataan Hongdae membuat dirinya kesal. Ia bahkan berencana melakukan hal-hal konyol seperti mendatangi sekte Shaolin secara langsung atau bahkan mencuri surat undangan dari sekte ujung selatan. Tapi Hongdae berusaha menenangkan Chung Myun. Ia pun berkata, tenang saja, jika Gunung Hua tidak mendapatkan surat undangan, maka aku akan meminta bantuan dari pimpinan Serikat Pengemis agar ia meminta surat undangan kepada sekte Shaolin. Intinya, jika Gunung Hua tidak diberikan undangan, maka ia akan membantu mendapatkan undangan tersebut. Awalnya, Chung Myun tidak mempercayai kata-kata Hongdae bagaimana ia bisa melakukan hal tersebut. Lalu, Hongdae pun kembali menjelaskan, aku adalah pimpinan cabang, jadi aku bisa memberikan saran kepada pimpinan pusat. Dan nampaknya membuka cabang di Hwaum adalah tindakan yang salah. Ini pertama kalinya ia diperlakukan layaknya pengemis biasa. Dan Hongdae pun kembali menambahkan, pokoknya tunggu saja, mungkin surat itu akan datang beberapa hari lagi. Dan 3 hari pun berlalu. Ternyata benar ada salah satu perwakilan dari sekte Shaolin yang mengunjungi Gunung Hua. Nama utusan tersebut adalah He Bang. Ia disambut langsung oleh Hyun Jong selaku pimpinan sekte. Ada juga beberapa penatua, murid kelas 1 dan tentunya Chung Myun. Pimpinan sekte pun mulai menanyakan maksud dan juga tujuan datangnya utusan dari sekte Shaolin. Lalu ia pun mulai mengeluarkan sebuah surat dan memberikan surat tersebut kepada Hyun Jong. Ia pun mulai membacanya, kompetisi dunia murim. Dan He Bang pun mulai menjelaskan bahwa sekte Shaolin akan mengadakan sebuah kompetisi yang dihadiri oleh seluruh sekte besar dan juga 5 keluarga besar. Jadi surat tersebut ditujukan kepada Gunung Hua agar mereka bisa ikut berpartisipasi. Dan Hyun Jong pun menanggapinya, apakah Gunung Hua masih layak? Kita sudah ditendang dari sekte besar. Dan He Bang pun menjelaskan tentu saja karena tidak hanya Gunung Hua yang diundang. Lalu Hyun Jong juga bertanya bagaimana kompetisi tersebut akan berjalan. Dan He Bang pun mulai menjelaskan, Anda bisa melihat warna dari surat tersebut. Mereka yang mendapatkan surat platinum maka sekte boleh mengirimkan 50 orang di mana 20 orang akan berpartisipasi. Lalu gold, mereka boleh mengirimkan 40 orang dengan 15 orang bisa berpartisipasi. Lalu perak, mereka bisa mengirimkan 30 orang dengan 10 orang berpartisipasi. Dan yang terakhir perunggu, mereka mengirimkan 20 orang dengan 5 orang partisipan. Dan saat itu surat yang dipegang oleh Hyun Jong berwarna perak. Mengetahui hal tersebut, tiba-tiba Chung Myun mulai membuka mulutnya dengan sedikit kesal. Apa yang didapatkan oleh sekte ujung selatan? Dan He Bang pun menjawab, platinum. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Chung Myun murka. Ia pun mulai berteriak, apa? Apakah kalian mulai meremehkan Gunung Hua? Apakah kau tidak mendengar jika Gunung Hua telah menghancurkan sekte ujung selatan selama konversi sebelumnya? Berani-beraninya kalian memberikan kami surat berwarna silver ketika ujung selatan mendapatkan platinum. Lalu pimpinan Hyun Yong pun mulai memasukkan kue beras ke dalam mulut Chung Myun agar ia berhenti mengoceh. Lalu pimpinan Hyun Yong pun mulai menambahkan perkataan Chung Myun, aku minta maaf, tapi sekte Shaolin dikenal dengan sekte yang adil. Tidak bisakah kami mendapatkan surat platinum seperti sekte ujung selatan?
Haebang awalnya hanya bisa terdiam. Ia memang sudah mendengar informasi terkait dengan kekalahan Sekte Ujung Selatan dalam konversi tahunan mereka dengan Gunung Hua. Akan tetapi, surat platinum hanya dikeluarkan dalam jumlah terbatas. Untungnya, ia membawa surat lain berwarna gold. Oleh sebab itulah, Haebang memberikan surat berwarna gold tersebut kepada pimpinan sekte. Pada awalnya Chunmyun tetap tidak terima mendapatkan surat berwarna gold, akan tetapi Yunyong lagi-lagi menyumpal mulut Chunmyun. Tapi kala itu Haebang mendengar jika anak tidak sopan tersebut ternyata bernama Chunmyun. Itu adalah nama yang sering ia dengar, naga ilahi Gunung Hua. Tapi melihat bagaimana sifatnya, nampaknya rumor tentang naga ilahi Gunung Hua hanyalah omong kosong. Di samping itu, Hyunjong tetap berterima kasih karena mereka mendapatkan surat berwarna gold. Dan beberapa saat kemudian akhirnya perwakilan dari sekte Shaolin pun berpamitan dan Hyunjong pun memerintahkan Hyunsang untuk menemaninya sampai ke pintu gerbang. Setelah mereka keluar, pimpinan sekte pun berkata, "Chunmyun, bagaimana menurutmu terkait dengan kompetisi tersebut?" Dan dengan semangat yang menggebu-gebu, ia pun menjawab, "Pimpinan sekte, tenang saja, aku akan menghajar mereka semua." Itu adalah balasan bagi mereka yang telah mengabaikan Gunung Hua. Mendengar jawaban Chunmyun, pimpinan sekte hanya bergumam, apakah tidak masalah untuk membawanya ikut serta dalam kompetisi tersebut? Oh iya, ada satu hal yang tertinggal. Untuk mempersiapkan beberapa hal, kompetisi tersebut akan berlangsung setengah tahun lagi. Setelah memberikan surat undangan, Haebang akhirnya keluar dari gerbang Gunung Hua. Di sana sudah ada seorang biksu muda yang menunggunya. Dan biksu itu pun mulai berbicara, "Guru, bagaimana menurut Anda terkait dengan Gunung Hua?" Lalu Haebang pun terdiam sejenak dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan." Dan biksu muda itu pun kembali bertanya, "Jadi bahkan guru tidak bisa menilai terkait dengan Gunung Hua? Lalu apakah rumor yang mengatakan jika Gunung Hua telah kembali bangkit itu benar?" Dan Haebang pun mulai menjelaskan, "Itu bisa iya ataupun tidak. Saat aku memasuki Gunung Hua, aura yang mereka tampilkan sama sekali tidak menggambarkan terkait dengan sekte yang runtuh. Tapi jika hanya itu saja, tidak akan mengembalikan Gunung Hua seperti masa kejayaannya dulu. Dan setidaknya 3 hal ini harus ada jika Gunung Hua ingin kembali berjaya. Pertama, kemampuan dari para penatua. Saat aku menemui mereka, aku tidak melihat itu pada para penatua di Gunung Hua. Yang kedua, teknik-teknik. Seperti yang sudah diketahui oleh seluruh dunia bahwa Gunung Hua telah kehilangan seluruh teknik mereka. Dan tanpa adanya teknik bela diri, maka sekte Gunung Hua tidak akan pernah bangkit. Dan yang ketiga yang terpenting adalah walaupun mereka berhasil mendapatkan kembali teknik-teknik terdahulu, akan tetapi akan sulit untuk merealisasikannya. Karena pada dasarnya memahami sebuah teknik bukanlah hal yang mudah. Lalu Shaolin muda itu pun kembali bertanya, "Jadi menurut guru, jika Gunung Hua memiliki 3 hal tersebut, mereka akan kembali ke masa kejayaannya?" Dan Haebang pun menjawab, "Tentu saja, tapi itu adalah hal yang mustahil." Shaolin muda itu pun kembali bertanya, "Bagaimana jika Gunung Hua memiliki seorang jenius seperti senior?" Senior yang dimaksud di sini adalah murid paling jenius di sekte Shaolin. Dan Haebang pun kembali berkata, tidak mungkin akan ada 2 jenius yang lahir pada satu generasi. Dan dengan itu pula Haebang dan Shaolin muda itu pun meninggalkan Gunung Hua. Di lain sisi, di kediaman pimpinan sekte, Hyunjong pun mulai menatap surat yang baru saja ia terima. Surat itu bertuliskan kompetisi dunia murim. Lalu para penatua pun mulai bersuara, "Pimpinan sekte, bagaimana menurutmu?
Jujur saja, para penatua awalnya masih bingung apakah kompetisi tersebut merupakan berkah ataupun kutukan. Karena semua orang yang terlibat dalam dunia murim akan berpartisipasi. Dan itu bukanlah hal yang mudah bagi Gunung Hua. Tentu saja pada awalnya terjadi perdebatan kecil apakah mereka akan ikut serta ataupun tidak. Ada penatua yang beranggapan sebaiknya untuk tidak ikut serta karena mungkin saja jika mereka belum siap dan kalah, maka dengan itu Gunung Hua tidak akan pernah kembali bangkit. Tapi tentunya ada juga penatua yang beranggapan jika mereka ikut serta, undangan tersebut menunjukkan jika Gunung Hua kali ini sudah diakui kembali. Oleh sebab itu tidak ada salahnya untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut. Pimpinan Hyunjong masih termenung hingga akhirnya ia pun bertanya kepada Chumyun. Chumyun, bagaimana menurutmu? Dan Chumyun pun menjelaskan tidak ada salahnya bagi kita untuk ikut. Bagi Gunung Hua yang sudah tidak memiliki apapun, bahkan kalah tidak akan mendapatkan kerugian. Kerugian hanya tertuju bagi mereka yang sudah memiliki sesuatu sebelumnya. Tapi dengan ini kita bisa menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Gunung Hua akan kembali berjaya. Mendengar sedikit penjelasan Chumyun, akhirnya pimpinan Hyunjong pun memutuskan bahwa Gunung Hua akan berpartisipasi. Karena apa yang disampaikan Chumyun tidak ada salahnya. Kali ini Gunung Hua tidak memiliki apapun untuk dirugikan jika ikut serta. Lalu ia pun memerintahkan Unam untuk mengumpulkan seluruh murid. Beberapa saat kemudian, seluruh murid Gunung Hua sudah berkumpul di aula. Mereka masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, kenapa para penatua kembali mengumpulkan semua orang. Dan pada akhirnya, Hyunjong selaku pimpinan sekte pun mulai berpidato. Beberapa saat yang lalu, perwakilan dari sekte Shaolin mendatangi kami. Dan dengan itu juga mereka menyampaikan jika Gunung Hua akan ikut serta dalam kompetisi dunia murid. Dan apakah kalian siap? Pada awalnya murid-murid hanya terdiam. Mereka menengok kanan kiri dan belum ada respon. Tapi saat itu juga Baekchun yang merupakan pimpinan kelompok pun mulai maju selangkah dan berkata, "Aku Baekchun akan berjuang sekuat tenaga atas nama Gunung Hua." Setelah mendengar respon tersebut, Hyunjong kembali sedikit menjelaskan beberapa hal terkait dengan kompetisi tersebut. Pertama, Gunung Hua akan mengirimkan 15 orang murid dan tentunya itu akan diseleksi. Siapapun yang menonjol akan dibawa ikut serta. Yang kedua, tidak hanya sekte besar dan keluarga besar yang ikut serta, akan tetapi seluruh mereka yang berkecimpung pada dunia persilatan juga akan ikut serta. Dan kompetisi tersebut akan diadakan di Gunung Song, tempat di mana sekte Shaolin berada. Waktunya kurang lebih 6 bulan dari sekarang. Oleh sebab itulah, pimpinan sekte memerintahkan seluruh murid untuk berlatih dengan kelas. Ia juga memerintahkan Penatua Hyun Sang untuk mengajarkan para murid teknik 24 gerakan bunga belum. Dengan itu, murid-murid mulai bersorak-sorai karena mereka yakin bisa mengharumkan nama Gunung Hua. Tapi beberapa saat kemudian, wajah semua orang menjadi muram karena murid-murid kelas 3 dan juga kelas 2 sedang menuju suatu tempat di mana ada satu orang yang sudah berdiri di sana. Ya, itu adalah Chumyun. Semangat mereka langsung menghilang karena tahu apa yang akan terjadi jika Chumyun lah yang mengajar mereka. Chumyun pun mulai membuka suara. Baiklah, aku yakin kalian sudah mendengar beberapa hal dari pimpinan sekte. Dan tentunya aku juga memiliki pemikiran lain. Ini bukanlah latih tanding biasa. Kita harus membalaskan perbuatan sekte-sekte besar yang telah meninggalkan Gunung Hua. Jadi dalam waktu singkat ini kalian harus bekerja keras. Dan saat itulah Baeksang mulai mengangkat tangannya lalu berkata, "Jadi bagaimana jika ada salah satu dari kami yang kalah?" Mendengar hal tersebut, wajah Chumyun mulai mengeras. "Apakah kau ingin tahu?"
Apakah kau ingin tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang kalah? Baeksang pun mulai terdiam. Harusnya ia tidak menanyakan pertanyaan konyol tersebut. Murid-murid mulai memandangi Chungmyun dengan tatapan muram karena mereka tahu apa arti kekalahan. Lalu saat itulah salah satu murid kelas 3 mulai mengangkat tangannya dan bertanya, "Chungmyun, aku ingin bertanya sesuatu." Dan Chungmyun pun mempersilakannya untuk bertanya. Ia pun berkata, "Apakah mungkin bagi kami untuk mengalahkan murid-murid dari sekte besar dan juga keluarga besar?" Dan Chungmyun pun menjawabnya dengan tegas, "Tentu saja kalian telah melakukannya sekali pada sekte ujung selatan." Lalu tiba-tiba Baeksang pun mulai menanggapi hal tersebut. "Chungmyun, itu memang benar, tapi yang mengalahkan sekte ujung selatan adalah murid-murid kelas 3 dan juga kau seorang diri. Bukan berarti kami bisa melakukan hal tersebut." Dan Chungmyun pun kembali bertanya, "Jadi apakah kalian tidak percaya diri?" "Bukan itu maksudku, Chungmyun. Aku tahu senior Baekjun dan orang-orang lainnya yang pergi denganmu ke Yunnan, mereka telah bertambah kuat. Tapi itu semua karena mereka adalah orang-orang spesial, tidak seperti kami. Aku takut jika kami akan menjadi beban bagi berkembangnya Gunung Hua." Mendengar hal tersebut, Baekjun pun hanya terdiam. Ia ingin menanggapi perkataan Baeksang, tapi itu tidak semuanya salah. "Senior, apakah kau benar-benar tidak percaya diri? Kau sudah meminum pil, lalu teknik-teknik Gunung Hua juga sudah kembali. Dan apa yang harus ditakutkan?" Mendengar hal tersebut, Baeksang kembali menanggapinya. "Itu memang benar, tapi sekte-sekte lainnya telah mempelajari teknik-teknik tersebut sejak mereka memasuki sekte tersebut. Akan tetapi kami baru saja akan mempelajarinya." Dan Chungmyun pun kembali menanggapinya, "Tenang saja, masih ada 6 bulan. Aku akan membuat kalian semua bisa menguasai teknik-teknik tersebut." Dan tentunya senyum iblis mulai terlihat dari wajah Chungmyun. Baeksang masih terus berusaha untuk berdebat dengan Chungmyun, tapi Chungmyun selalu memotongnya dan berkata, "Aku sudah tahu apa maksud dari perkataan senior, yang intinya aku akan membuat kalian bisa mencapai kemampuan yang sama dengan orang-orang dari sekte lainnya yang telah mempelajari teknik-teknik mereka dari dahulu." Melihat dari raut wajah dan gaya bicara yang keluar dari Chungmyun, semua orang pun tahu jika pastinya Chungmyun akan memberikan mereka pelatihan yang lebih mematikan dari pelatihan-pelatihan sebelumnya. Dengan itu juga seluruh murid, baik itu murid kelas 3 dan juga kelas 2, mulai memandang Baeksang dengan tatapan kesal. Karena pertanyaan yang baru saja ia lontarkan akan membuat mereka tersiksa selama 6 bulan terakhir. Adapun Baeksang, ia terlihat kesal dengan dirinya sendiri dan juga orang-orang. Ia pun bergumam dalam hatinya, "Ada apa dengan kalian? Aku tahu kalian juga ingin menanyakan hal yang sama denganku." Dan dengan ini, pelatihan neraka pun dimulai. Sebelum pelatihan benar-benar dimulai, Baeksang pada awalnya ingin meminta seniornya yaitu Baekjun untuk menghentikan kegilaan Chungmyun. Tapi hal tak terduga terjadi. Baekjun malah mendukung Chungmyun. Begitu juga dengan Yuisul, Yeonjun, dan juga Jogul. Yang artinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baeksang bahkan heran bagaimana bisa orang-orang yang pergi ke Yunnan saat ini benar-benar memiliki karakteristik seperti Chungmyun. Lalu Baekjun pun mulai berpidato di hadapan para murid-murid kelas 2 dan kelas 3 yang intinya semua perkataan Chungmyun adalah benar. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang membuat Baekjun sangat bersemangat. Ia ingin seluruh murid-murid merasakan neraka, sama halnya seperti mereka yang melakukan pelatihan langsung dengan Chungmyun saat mereka pergi ke Yunnan. Walaupun itu nampak seperti dendam, akan tetapi Baekjun dan yang lainnya paham apa yang mereka dapat setelah pelatihan tersebut.
Lalu Chungmyun pun kembali berkata, kalian tidak perlu takut. Selama kalian menguasai teknik pedang Gunung Hua, maka tidak ada perlu lagi yang harus kalian khawatirkan. Mau itu sekte Wudang ataupun sekte Shaolin, kalian pasti bisa menghadapinya. Pidato kecil Chungmyun membuat murid-murid bersemangat. Walaupun Chungmyun terkadang mengatakan omong kosong, akan tetapi dalam hal pelatihan ia selalu benar. Chungmyun kembali berkata, baiklah, sekarang keluarkan seluruh pedang kalian dan maju. Mari kita melakukan pelatihan langsung. Semua orang pun mulai bersiap. Tapi sebelum mereka melawan Chungmyun, kelas 2 akan melawan Baekchun dan juga Yu Wisul. Lalu kelas 3 akan melawan Yeonjung dan juga Jogul. Setelah mereka dihajar oleh kelompok tersebut, barulah mereka akan berpindah dihajar oleh Chungmyun. Ia nampak senang melihat semangat dari Gunung Hua. Dengan begitu, ia bisa mengembalikan kejayaan Gunung Hua seperti di masa lalu. Chungmyun pun mulai menatap langit dan membayangkan para seniornya. Lalu ia pun berkata, lihatlah, aku akan mengembalikan kejayaan Gunung Hua. Tak terasa, 1 hari pun berlalu, 2 hari, 3 hari, dan pada akhirnya 6 bulan masa perlatihan telah berlalu. Kompetisi dunia murim benar-benar telah dekat. Beberapa waktu kemudian di pagi yang cerah, pimpinan Hyunjong pun terbangun dari tidurnya. Ia pun berkata, harinya telah tiba, yaitu hari di mana murid-murid Gunung Hua akan pergi ke Gunung Song untuk menghadiri kompetisi dunia murim. Ia pun mulai menatap pakaian yang baru saja dijahit. Itu adalah setelan baru berwarna hitam yang memiliki lambang bunga plum. Pakaian tersebut dibuat khusus untuk mengikuti turnamen bela diri. Setelah bersiap, Hyunjong pun keluar dari kamarnya. Dan siapa yang menyangka tepat di hadapannya sudah ada Un-am. Ia pun berkata, pimpinan sekte, para murid sudah menunggu. Tentu saja itu membuat Hyunjong terkejut karena ini masih terlalu pagi, akan tetapi seluruh murid sudah bersiap. Dan pada akhirnya pimpinan Hyunjong pun mengikuti Un-am ke tempat di mana para murid berbaris. Sesampainya di sana, tentu saja Hyunjong sedikit terkejut. Penampilan murid-murid sangatlah berbeda. Mungkin itu adalah efek 6 bulan pelatihan neraka yang dibuat oleh Chungmyun. Murid-murid nampak sangat gagah. Hyunjong pun mulai membuka sebuah pidato. Ia pun bertanya, apakah kalian siap? Dan para murid pun dengan tegas menjawab, ya. Mereka nampak sangat yakin dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini. Bahkan Hyunjong mendengar salah satu murid berkata, pimpinan sekte, tenang saja, kami akan menghajar mereka. Tentunya itu membuat pimpinan sekte terkejut karena yang mengatakan hal tersebut bukanlah Chungmyun. Apakah sekte ini berubah menjadi sekte Chungmyun? Hanya butuh 6 bulan saja. Murid-murid nampak seperti dirinya. Ini adalah perjalanan yang panjang. Gunung Song, tempat di mana Shaolin berada, bukanlah jarak yang dekat. Oleh sebab itulah, pimpinan sekte dan para penatua sangat memperhatikan penampilan mereka. Dan saat itulah semua orang melihat ke arah Chungmyun. Semua orang sadar hanya Chungmyun lah yang sangat tidak peduli dengan penampilannya sendiri. Murid-murid bahkan menatapnya dengan sangat tajam. Mungkin itu semua karena dendam yang dimiliki oleh semua murid atas pelatihan neraka yang telah mereka lalui. Penatua Hyunjong pun menatap Chungmyun. Ia pun berkata, Chungmyun, setelah kau siap maka kita akan pergi. Dan beberapa saat kemudian, tepat di depan gerbang Gunung Hua, terjadi perpisahan antara mereka yang ikut serta untuk berpartisipasi ke sekte Shaolin dengan mereka yang menjaga Gunung Hua. Sebenarnya Hyunjong ingin mengajak banyak orang, akan tetapi surat yang mereka dapat hanya memperbolehkan membawa 40 orang saja. Dan dengan itu Hyunjong pun membawa 3 orang penatua, beberapa murid kelas 1,
Dan sisanya adalah murid kelas 2 juga kelas 3. Sebenarnya Hyun Yong akan tinggal di Gunung Hua untuk mengganti pimpinan sekte. Akan tetapi Hyun Yong berkata jika ia juga ingin ikut. Dengan itu, selama suruh penatua dan pimpinan sekte pergi, Unamlah yang menjadi pimpinan sementara di dalam sekte. Pimpinan sekte bahkan terlihat menyesal dan meminta maaf kepada Unam karena tidak bisa membawanya pergi. Tapi Unam mengerti apa yang mereka lakukan adalah untuk mengharumkan nama Gunung Hua. Murid-murid yang tinggal pun mulai berteriak, "Jangan kembali jika kalian kalah." Dan murid-murid yang pergi pun juga ikut berteriak, "Ya, kalian juga jaga baik-baik sekte, menyapulah dengan benar." Dan sebelum murid-murid meninggalkan Gunung Hua, Unam pun berkata, "Chungmyun, mari kita berpesta setelah kalian kembali." Dengan itu, murid-murid pun mulai meninggalkan Gunung Hua. Pimpinan Hyun Jong melihat murid-murid dengan sangat bangga. Mereka berpenampilan sangat rapi dan juga gagah. Akan tetapi pemandangan tersebut hilang saat ia melihat Chungmyun yang nampak seperti pengemis. Ia bahkan berkata, "Chungmyun, kenapa kau tidak memakai pakaian baru?" Lalu Chungmyun pun menanggapinya, "Ya, karena ini pakaian baru, oleh sebab itulah aku tidak memakainya. Itu akan berdebu. Saat kita sampai di Gunung Song, barulah aku memakainya." Pemikiran yang sangat cerdas. Dan pada akhirnya Hyun Jong pun membiarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Chungmyun. Sebelum benar-benar meninggalkan Gunung Hua, Hyun Jong pun sedikit terdiam di depan gerbang. Para penatua sadar kenapa pimpinan sekte melakukan hal tersebut. Karena ini pertama kalinya bagi dirinya untuk benar-benar meninggalkan Gunung Hua. Ini adalah sejarah yang akan mereka buat. Dan setelah menatap gerbang Gunung Hua dan memantapkan dirinya, pimpinan Hyun Jong pun mulai berjalan meninggalkan Gunung Hua. Dan perjalanan menuju Gunung Song, di mana sekte Shaolin berada pun dimulai. Di lain sisi, di sebuah kedai terdengar sebuah perbincangan antara dua sosok, pria berwajah tikus dan pria berwajah kuda. Dan perbincangan tersebut tentunya terkait kompetisi dunia murim yang akan diselenggarakan oleh Shaolin. Itu adalah berita besar di mana para ahli bela diri akan berkumpul untuk memperlihatkan kemampuan mereka. Pada awalnya ada yang mengira jika kompetisi tersebut ditujukan untuk para penatua. Tapi tentu saja itu tidak benar karena mereka yang berpartisipasi hanyalah murid saja. Alasannya jelas, mereka akan menjadi pondasi bagi sekte di masa depan. Memang benar saat ini penatualah yang mendominasi, akan tetapi 10 tahun ke depan para murid-murid muda tersebutlah yang akan menyokong sekte. Oleh sebab itulah kompetisi hanya diikuti oleh para murid. Setelah mengetahui beberapa hal, diskusi kembali berlanjut. Saat ini mereka berdiskusi siapakah yang mungkin akan menjadi pemenangnya. Seseorang berkata mungkin saja 5 naga yang berasal dari sekte besar yang akan mendominasi ataupun mencapai final. Beberapa nama pun disebutkan, akan tetapi pria berwajah tikus tidak setuju. Ia pun beranggapan mungkin saja kali ini Wudang yang akan menang. Tapi pria berwajah kuda menentangnya. Ia pun berkata, "Apa? Wudang, apakah kau tidak mendengarkan rumor jika Wudang baru saja dikalahkan oleh Gunung Hua?" Tentu saja pria berwajah tikus tidak menyetujui argumen tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa itu hanya rumor belaka. Tidak mungkin seseorang seperti Mujin dikalahkan oleh naga ilahi Gunung Hua. Apalagi Gunung Hua merupakan sekte yang hancur, jadi tidak mungkin ada seseorang jenius yang bisa mengalahkan Mujin. Lalu pria berwajah kuda kembali menjelaskan, tapi bukankah Gunung Hua juga telah mengalahkan sekte ujung selatan sebelumnya?
Walaupun dengan argumen tersebut, pria berwajah tikus tetap tidak mau mempercayainya. Ia menyangkal kebangkitan Gunung Hua dan meyakini jika itu hanyalah rumor belaka dan tidak mungkin pernah terjadi. Ia bahkan meyakini jika Gunung Hua bahkan tidak akan ikut dalam kompetisi. Lalu walaupun Gunung Hua ikut serta dalam kompetisi, ia pun yakin jika itu akan mempermalukan Gunung Hua karena rumor yang beredar ternyata salah dan Gunung Hua masihlah lemah. Bisa juga dibilang Gunung Hua merupakan sekte yang tidak memiliki akar. Saat itulah tiba-tiba seseorang mendobrak pintu kedai. Ia menggunakan pakaian bertanda bunga plum. Tentu saja itu merupakan lambang Gunung Hua. Orang-orang yang berdiskusi pun mulai terdiam. Sosok tersebut pun mulai berteriak, "Pelayan, cepat ke sini!" Dan tak lama seorang pun menghampirinya. Ia pun bertanya, "Apa yang bisa ku bantu?" Sosok tersebut pun berkata, "Aku butuh 120 daging untuk 40 orang." Tentu saja itu membuat sang pelayan terkejut. 120 daging untuk 40 orang itu adalah jumlah yang sangat banyak. Sosok itu juga berkata, "Oh ya, jangan lupa bawakan aku alkohol. Cepat!" Pelayan tersebut pun mulai bergerak dan langsung memberikan alkohol kepada sosok tersebut. Lalu setelah menengguk alkohol, ia pun berkata, "Jadi bagaimana kelanjutan percakapan kalian? Bukankah kalian membicarakan terkait dengan Gunung Hua?" Sontak pria berwajah tikus mulai terdiam karena ia tahu benar sosok yang di hadapannya merupakan murid dari Gunung Hua. Apalagi dilihat dari fisik dan juga auranya, ia bukanlah orang yang lemah. Lalu pria berwajah tikus pun mulai menenangkan dirinya dan berkata, "Oh maaf, sepertinya ada kesalahpahaman. Aku hanya mengatakan jika mungkin rumor terkait dengan naga Gunung Hua hanyalah rumor yang dibesar-besarkan." Mendengar hal tersebut, sosok itu pun langsung bangun dari kursinya. Ia pun kembali berkata, "Oh, jadi hanya kesalahpahaman. Lalu biarkan aku meluruskan kesalahpahaman tersebut." Tentu saja pria berwajah tikus bingung terkait dengan percakapan tersebut. Ia pun kembali menjelaskan, "Apakah kau tahu siapa namaku? Aku adalah Chung Myun." Mendengar hal tersebut, pria berwajah tikus terdiam sejenak hingga akhirnya ia pun sadar jika Chung Myun merupakan nama asli dari naga ilahi Gunung Hua. Setelah mendengar hal tersebut tentunya membuat pria berwajah tikus menjadi pucat. Ia pun mulai menenangkan dirinya dan kembali berkata, "Maafkan aku. Perkenalkan, aku dijuluki si tikus cepat. Itu semua karena aku bisa menyebarkan rumor dengan cepat. Dan nama asliku adalah Chol Mul Sang. Jika apa yang aku katakan salah, mohon maaf." Tapi Chung Myun menanggapinya dengan santai. "Oh, jika demikian tidak apa-apa." Mendengar hal tersebut, Chol Mal Sang mulai menjadi tenang. Tapi tiba-tiba botol alkohol yang dipegang oleh Chung Myun pun menghantam kepalanya. Anehnya, botol tersebut tidak pecah, akan tetapi Chol Mal Sang hampir jatuh. Chung Myun pun mulai berkata kembali, "Kau boleh merendahkanku, tapi berani-beraninya kau menjelek-jelekan Gunung Hua tepat di hadapanku. Mengatakan jika Gunung Hua merupakan sekte yang tidak memiliki akar, akan aku tunjukkan padamu bagaimana sekte yang tidak memiliki akar ini menghajarmu." Dan dengan itu juga pria berwajah tikus pun dihajar habis-habisan oleh Chung Myun. Beberapa saat kemudian, akhirnya rombongan Gunung Hua tiba di dalam kedai. Saat mengetahui apa yang terjadi, pimpinan sekte pun mulai menghukum Chung Myun. Ia pun mulai memarahinya karena membuat onar di dalam kedai. Belum begitu lama sejak mereka meninggalkan Gunung Hua, tapi Chung Myun telah membuat onar. Walau demikian, Chung Myun tetap membela dirinya dan berkata itu ia lakukan karena merekalah yang memulainya terlebih dahulu karena menjelek-jelekan Gunung Hua.
Akan tetapi Hyunjong tidak menerima alasan tersebut. Dan saat itulah sang penolong tiba, yaitu penatua Hyunyong. Ia pun berkata, "Pimpinan sekte, sudah cukup, biarkan Chungmyun makan terlebih dahulu." Tapi Hyunjong menghentikannya dan berkata, "Diam, aku sedang menghukumnya." Akan tetapi penatua Hyunyong kembali membelanya. Ia pun berkata, "Pimpinan sekte, apakah kau tidak ingat bagaimana keadaan Gunung Hua dahulu? Kita bahkan kesulitan untuk memberikan makan kepada murid-murid. Dan saat itulah aku berjanji, jika Gunung Hua memiliki uang nantinya, aku tidak akan pernah membiarkan murid-murid kelaparan. Oleh sebab itulah, Chungmyun, cepat makan terlebih dahulu." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Chungmyun senang. Ia pun mulai bangkit dan langsung menyantap daging. Tentu saja itu membuat Hyunjong pusing. Dosa apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Dan setelahnya ia pun mulai menghampiri Chol Malsang yang baru saja dihajar habis-habisan oleh Chungmyun. Ia bahkan meminta maaf kepadanya. Tapi tentunya Chol Malsang tidak bisa berkata banyak karena wajahnya dan juga bibirnya telah habis dihajar oleh Chungmyun. Saat itulah temannya, pria berwajah kuda, berkata, "Pimpinan sekte, tidak masalah. Seharusnya temankulah yang meminta maaf. Itu semua karena dirinya telah berkata kasar terhadap sekte Anda. Di dalam Kangho, jika seseorang berkata sembarangan terkait dengan suatu kelompok, pasti akan mendapatkan ganjaran. Dan dengan ini, aku yakin jika ia akan sadar untuk tidak berkata-kata semaunya sendiri." Tapi sebenarnya ada satu hal yang membuat pria berwajah kuda terkejut, yaitu Chungmyun, naga ilahi Gunung Hua. Ia tahu benar jika Chol Malsang bukanlah orang yang lemah. Jadi bagaimana dirinya bisa kalah tanpa perlawanan? Jika itu serangan tiba-tiba, itu adalah hal yang wajar di dunia murim. Tapi seseorang pasti bisa mengantisipasinya, yang artinya Chol Malsang kalah dengan adil. Itu berarti rumor terkait dengan kebangkitan Gunung Hua bukanlah rumor belaka. Ia pun yakin jika Gunung Hua akan membawa badai kepada kompetisi dunia murim. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi pada kelanjutan novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.